Bisa dipastikan bahwa hampir 100% orang Kerinci adalah pemeluk agama Islam. Namun, tentang sejak kapan agama Islam mulai dianut oleh penduduk Kerinci dan siapa pula yang membawanya? Jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini masih belum terungkap. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah saksikan video berikut ini. Proses masuknya Islam ke Nusantara saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Perdebatan ini menghasilkan banyaknya teori terkait penyebaran Islam di Nusantara. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa proses Islamis ini seiring dengan pesatnya jalur pelayaran dan perdagangan rempah antara orang-orang di Nusantara dengan para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Selain para pedagang, para ahli tasawuf yang suka mengembara diduga pula menjadi aktor di balik tersiarnya Islam ke wilayah Indonesia. Para pedagang tersebut berlayar dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Asia Barat, kemudian menuju pantai barat India dan mengarungi Samudra Hindia untuk mencapai Pulau Sumatera. Meskipun diindikasi kehadiran Muslim di Sumatera telah ada sejak abad ke-7 Masehi, yaitu pada era Sriwijaya. Namun, kerajaan Islam di sana baru berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hal ini menjadi pertanda bahwa pada masa itu telah banyak pula masyarakat lokal yang memeluk agama Islam. Naskah bersejarah yang ditemukan di Kerinci juga menunjukkan telah adanya komunitas Muslim di sana pada abad ke-14 Masehi. Bahkan, penduduk Muslim menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, bercorak Hindu, Buddha, seperti Depati Goja Ali yang menjadi juru tulis kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Kehadiran Muslim di Kerinci tak bisa dilepaskan dari proses perdagangan yang berlangsung selama berabad-abad. Para pedagang dan penyebar Islam datang dari bandar pelabuhan Sumatera, kemudian berlayar ke pantai timur dan pantai barat Sumatera. Di pantai timur, mereka berhenti di pelabuhan sekitar Siak, Indragiri, dan Jambi. Di pantai barat, mereka berlabuh di Bandar Barus, Padang, dan Indrapura. Dari Siak, proses Islamisasi masuk ke pedalaman Minangkabau dan terus ke area Tenggara perbukitan, kemudian masuk ke wilayah Kerinci dari sisi utara. Dari sisi timur, penyebaran Islam terjadi akibat interaksi antara penduduk lokal dengan orang-orang Muslim yang berlabuh di Jambi. Sementara dari sisi barat, Islam masuk ke Kerinci dari wilayah Indrapura. Memori kolektif masyarakat Kerinci hanya mengingat 6 orang penyebar Islam yang masuk dari sisi utara. Mereka disebut sebagai Siak yang bernama. Setelah sampai ke Kerinci, 6 orang Siak ini menyebarkan ke seluruh penjuru Kerinci, yaitu Siak Raja
Talang Banio Kematra. Siak sakti ke kota Jalantang Hing. Siak berebut sakti ke kota Maranti Tinggi Taratung. Siak jalir ke kota Jalir Sindu. Siak alim ke kota Bingin Sungai Liuk. Dan siak lengih ke kota Pandan Sungai Piu. Meskipun periode kedatangan 6 siak ini masih menjadi misteri, namun proses Islamisasi di Kerinci terus berlangsung hingga abad ke-18 Masehi. Sepucuk surat yang berasal dari Kesultanan Jambi berisi perintah agar para penguasai Kerinci menguatkan syariat Islam di wilayahnya dan menghentikan beragam praktek jahiliyah yang masih berlangsung di Kerinci, seperti memuja pohon dan batu, perdukunan mengiring proses pemakaman dengan bunyi-bunyi, praktek penyucikan dan menari dengan bercampur antara lelaki dan perempuan.